Menurut saya Pancasila itu pandangan hidup warga negara di Indonesia. Cara kita bagaimana menghayati kehidupan sebagai warga negara Indonesia. Pancasila itu Pancasila itu kan dasar dari ideologi yang kita tinggal di Indonesia, Bang. Sebagai masyarakat, ya kita pasti memakai pedoman untuk apa ya, untuk menjadi masyarakat yang baik dan benar gitu kan, Bang. Menaati aturan dan peraturan jatuhnya kan. Pancasila lebih ke pedoman bernegara sih, Bang. Karena di mana kita selaku warga negara harus taat sama Pancasila gitu. Jadi sebisa mungkin kita menjalankan 5 sila tersebut. Pancasila merupakan dasar sebuah negara Republik Indonesia. Mungkin seperti yang kita lihat sekarang, bahwasanya negara ini berpegang teguh pada Pancasila, akan tetapi dasar-dasarnya itu tidak terlihat sampai sekarang. Kalau menurut saya tuh Pancasila ini bukan ideologi final yang pasti akan sempurna. Ini kan hanya ideologi, kan harapan. Kita berharap misalkan ideologi pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita berharap kita menjalani kehidupan dengan nilai ketuhanan. Misalkan sila kedua dengan nilai kemanusiaan, keadaban, nilai persatuan, dan nilai hikmah, kebijaksanaan, misalkan dengan nilai keadilan sosial. Tapi yang menjadi kritik saya hari ini adalah bagaimana cara kita menjadikan Pancasila itu sebagai harapan, sebagai pedoman. Tapi pada kenyataannya yang saya lihat hari ini adalah Pancasila ini hanya dijadikan sebagai kata-kata aja. Jadi Pancasila ini hanya sampai di kerongkongan, sampai di mulut, nggak sampai di tindakan, nggak sampai di perilaku, nggak sampai di ucapan yang baik gitu. Yang saya lihat Pancasila hanya sampai di foto yang keren, hanya sampai di gagah-gagahan, siapa yang paling Pancasila, siapa yang tidak. Itu lebih ke tongkrongannya sih, Bang. Soalnya gini, ada beberapa kawan-kawan yang udah berpendidikan ataupun udah main jauh. Rata-rata kawan-kawan itu menghargai perbedaan karena kawan-kawan udah menjumpai yang beda-beda agama, kemudian bagaimana cara menghargainya dan saling membutuhkan antara satu sama lainnya. Biasanya kawan-kawan yang berpendidikan seperti itu lebih menghargai, Bang, ketimbang kawan-kawan yang mungkin kita bilang belum terlalu jauh lah bermainnya gitu. Jadi masih ada batasan antara berbeda agama ini, masih ada batasan. Mungkin saya bawa ke kehidupan pribadi. Saya juga banyak teman orang-orang yang non-muslim. Seperti yang duduk-duduk di kafe ini juga banyak yang non-muslim gitu. Jadi kami masih menjaga pertemanan. Nggak ada timpang tindih antara dia agamanya tidak Islam, kami nggak mau berteman dengan dia, itu nggak ada. Kalau untuk di sini ya, dengan kehidupan sehari-hari saya. Pribadi saya lah gitu ya. Menurut pribadi saya, kalau di ketuhanan Maha Esa itu, Bang, ya udah 80% lah, Bang, kalau di kepribadian saya kan. Karena itu semua terjadinya di dalam diri kita sendiri, Bang. Untuk apa kita beber sini, beber sana gitu kan? Toh kita sendiri nggak menjalankan gitu. Ibaratnya kita menghargai yang berbeda, pasti yang berbeda pun menghargai kita gitu. Saya pernah ada cerita satu. Saya punya kawan, nggak sebut merek ya, di salah satu SMA. Itu dia seorang Kristiani. Dia minoritas di sekolah itu. Jadi dia sering main sama saya.
Sampai dia pernah cerita, dia bilang banyak guru-guru itu yang mengadopsi dia sebagai anak di sini. Dia anak perantau. Guru-guru itu mengadopsi dia, tapi dengan syarat dia harus mau masuk Islam dulu. Dia cerita segitu sama saya. Di situ saya mikir, kok kebaikannya terbatas oleh Tuhan gitu loh. Sedangkan Tuhan itu menyuruh kita untuk berbuat baik pada sama manusia. Kalau ingin berbuat baik kan nggak perlu lihat identitasnya apa dulu kan. Makanya itu ada yang bilang kan, kita sopan, yang lain pun segan gitu. Jadi saling menghargai, saling menerima satu sama lain gitu kan. Toh Gus Dur bilang kok, kau nggak perlu tanya siapa agamanya. Kalau kau mau berbuat baik, kau berbuat baik aja. Ya kan gitu kan. Kalau kau berbuat baik orang tahu, nanti orang tadi tahu sendiri agamamu apa. Oh ternyata di agamamu mengajarkan tentang ini ya, kebaikan ya. Tanpa memandang apa agamaku, apa identitasku, dari mana sukuku. Toh kita selama semua ini lahir kok dalam keadaan nggak tahu kan. Kita nggak tahu mau lahir dari ibu yang mana, ayah yang mana. Kebersamaan mungkin sudah jarang bisa kita lihat sekarang ya. Mungkin hanya dari beberapa aspek orang yang bisa bekerja sama atau apa. Mungkin sekarang bisa kita nilai 50-50 lah antara orang yang masih ingin bergotong royong dengan yang bergerak dengan sendirinya. Kalau semangat persatuan semakin memudar. Justru sekarang ini di era digital, orang itu semakin individualistik. Orang semakin sendiri-sendiri. Kalau bahasanya orang Betawi kan lu, gua gitu. Kalau bahasa awak kan waang, den. Kita nggak bisa pungkiri Bang kan, karena yang namanya perkembangan zaman itu kan dapat merubah sesuatu kan gitu. Contoh, ya kalau zaman dulu kalau memang nggak ada, yang zaman dulu yang nggak ada gadget ya kan, begitu dapat pengumuman atau surat kabar bahwa di suatu tempat ini akan ada gotong royong, ya pasti orang sekampung pasti bakal berbondong-bondong dengan membawa alat yang mereka punya kan Bang, untuk bergotong royong gitu kan. Kalau zaman sekarang Bang kan mereka udah pada punya kesibukan masing-masing, terlebih lagi di gadget kan gitu Bang. Yang kayak Abang bilang tadi, main game. Ya betul sih Bang, karena mau kayak manapun kita bilang itu nggak bisa dihindari Bang. Itu nggak bisa dihindari gitu. Siapapun yang punya dan siapapun yang bisa memainkan pasti memainkan Bang. Tapi kan seharusnya kan berwarga negara kan kita harus saling peduli kan. Saya pernah ada contoh satu di depan rumah saya sendiri di perempatan sini. Itu menjelang sholat Jumat. Itu akhirnya saya nggak jadi sholat gara-gara ada bapak-bapak sama anak muda itu tabrakan di sini. Tabrakan sampai kakinya ini bolong nih. Itu kan saya lihat sebagai seorang manusia wajib bantu kan. Saya datang wajib bantu bapak-bapak kan. Wah, ada muda satu lagi besar-besar badan. Nggak mungkin saya gotong sendiri. Masyarakat banyak yang datang melihat. Tapi apa yang mereka lakukan? Foto, video dulu. Jadi mereka mengutamakan video dulu, foto dulu daripada langsung bantu. Di situ saya marah. Kok kalian video dulu nggak kalian bantu orang ini? Dia butuh pertolongan untuk ke rumah sakit nih. Kok sempat-sempatnya dia video itu dulu? Jadi kalau dibilang memudar sih Bang. Karena kawan-kawan kebanyakan main gadget gitu Bang. Jadi ketika diskusi, ketika ngumpul, pada sibuk dengan HP-nya. Jadi untuk memutuskan untuk suatu gotong royong aja, untuk mengadakan suatu agenda aja, itu udah main HP masing-masing loh gitu. Jadi kemungkinan untuk gotong royong itu udah memudar Bang. Nah itu kan dipertanyakan lagi tuh rasa persatuan ada di mana. Kalau sekarang justru yang terjadi salah paham, posting dulu di media sosial. Posting dulu, cemarkan dulu nama baiknya sebelum musyawarah. Nah justru akibat posting viral tadi sebelum klarifikasi sama
yang salah paham nih, itu masalah menjadi besar. Kecuali biasanya kalau udah kelewatan, misalnya entah langsung main tinju, entah sebagaimananya, udah kelewatan baru kawan-kawan melapor. Tapi kalau perselisihan kecil biasanya dimusyawarahkan, Bang. Kalau di kehidupan sehari-hari saya, kami masih jalin silaturahmi, walaupun ada permasalahan nanti mungkin kita selesaikan dengan secara kekeluargaan. Ya kalau kita bisa selesaikan secara kepala dingin, secara kekeluargaan, ya lebih baik dong. Daripada kita harus ngurus ini, ngurus itu, nyari ini, nyari itu untuk menyelesaikan masalah gitu kan. Ada jalan yang gampang, apa kita ngambil jalan yang susah gitu. Banyak kejadian, salah paham, sengketa paham di jalan, itu justru nggak diselesaikan baik-baik, di video dulu, direkam dulu, diviralkan dulu, itu baru musyawarah. Tapi justru musyawarahnya banyak terhenti gara-gara udah kesal duluan, gara-gara nama baiknya dicemarkan. Jadi masalah nambah masalah. Makanya bahaya, era digital ini sebenarnya bahaya. Bahaya bagi persatuan, bahaya bagi kemanusiaan. Kalau kita nggak hati-hati dalam menggunakannya, sembarang ikut tren gitu. Kalau menurut Berry, Bang, yang namanya hidup itu kan nggak ada yang mau mencari masalah kan, Bang. Yang kita contoh nih, kayak kita di jalan. Contoh kayak kita di jalan, cuman ada dua pasalnya, Bang. Kalau kita nggak nabrak, kita ditabrak gitu kan. Jadi ya kalau kita ditabrak, ya kita siap memaafkan gitu. Dan begitu juga sebaliknya kan. Jika kita menabrak, ya kita harus bersedia juga untuk minta maaf gitu. Kita harus akui juga kesalahan kita gitu. Ya apa, keadilan sosial, keadilan yang mana? Bagi seluruh apa bagi sebagian? Sangat terasa mungkin ya. Mungkin bukan dari saya saja, mungkin dari rakyat-rakyat kecil lainnya. Bahwasanya orang yang berkuasa itu lebih mendapatkan keistimewaan daripada rakyat-rakyat kecil yang kita lihat biasanya. Masih ada simpang tindih sih, Bang. Karena kawan-kawan kebanyakan bersaing satu sama lainnya untuk bagaimana saya lebih daripada kawan-kawan gitu. Tapi kalau dibilang timpang tindih, pasti timpang tindih, Bang. Karena ya mereka yang nggak tahu, kadang mereka yang nggak tahu gitu kan, meminta kepada mereka yang tahu gitu. Di situ yang bisa kita salahkan bukan yang nggak tahu, Bang, tapi yang kita salahkan yang tahu tadi, yang berpunya tadi gitu. Kenapa sih udah tahu dia nggak berpunya gitu kan? Dia nggak mengerti, dia nggak mengetahui gitu kan? Dan kita yang mengetahui tidak memberikan dia pembenaran atau memberikan dia penerangan gitu kan? Tapi di sisi lain kawan-kawan berkompetisi bagaimana saya lebih dahulu daripada mereka gitu. Kita nggak bisa nyalahkan nih pengemis jalanan gitu, contohnya nih, Bang, pengemis jalanan, pengamen jalanan gitu. Kita nggak bisa salahkan mereka, Bang. Karena apa ya mereka kadang ada yang hidup sebatang kara, yang mereka nggak punya sekolah, yang nggak tahu hitung baca gitu kan. Mereka ya taunya bagaimana dapat duit bisa makan gitu. Coba kita yang tahu, ini kita memberi, kita ajarkan gitu kan. Coba seperti ini, pasti mereka bakal berpikir dong, dan bakal maju lagi dong. Kita secara teori tahu bagaimana Pancasila itu seharusnya bekerja, tapi pada prakteknya kita selalu mudah tersinggung, kita mudah salah paham. Dan sebenarnya menurut saya ini terjadi gara-gara akibat dari kurangnya tauladan dari senior-senior kita, dari pemimpin-pemimpin kita. Kayak contohnya bagi-bagi uang korupsi misalnya. Itu kan bagi sebagian kita itu adalah hal yang normal. Kalau kita jadi pemimpin, ya itu hal yang normal. Kita udah banyak mengeluarkan ongkos politik. Tapi nanti ketika kita udah jadi, kita harus mengembalikan uang itu. Dan ketika terjadi bagi-bagi uang negara,
dalam artian di sini tanda kutip ya, itu dianggap normal. Dan itu bagi sebagian anak muda kita itu hal yang biasa. Sudah terjadi hal yang biasa gara-gara mereka melihat tauladan itu biasa aja gitu. Terus kemudian kita juga melihat kurangnya tauladan dari sikap pemimpin yang cuek dan bodoh amat terhadap warganya sendiri. Kita tidak melihat tauladan yang mengajarkan Pancasila secara utuh ya. Kita hanya melihat pemimpin yang elit, yang elitis gitu. Lihat aja baliho-baliho pemimpin kita pakai kacamata hitam, pakai kalung, justru menampakkan sikap yang elit. Jadi mereka tuh menyuruh kita untuk lebih banyak gengsi daripada banyak berbuat baik sama orang. Ya itu terjadi di kita. Kita ini kan masyarakat yang kebanyakan gengsi sekarang ini, ngikut tren, gengsi. Tapi kita nggak dapat apa-apa, cuma dapat saling sikut aja. Siapa yang paling keren, dialah yang dihormati di lingkungannya. Yang nggak keren, yang nggak dihormati. Jadi kita lebih banyak mau komentar di media sosial ketimbang bertemu langsung. Kita lebih banyak ingin marah-marah di media sosial daripada langsung ikut dalam ceramahnya atau ya gitulah. Berbeda-beda tapi tetap satu ya. Saya setuju itu dengan visi misi yang itu Bang, maksudnya dengan tujuan seperti itu. Tapi sekarang bagaimana kita tugasnya untuk bisa merangkul kawan-kawan, bahwasanya kita bisa loh untuk Bhinneka Tunggal Ika gitu. Lebih ke sananya Bang. Saya sepakat dengan Bhinneka Tunggal Ika itu, tapi belum bisa seutuhnya kita terapkan gitu. Kalau itu Berry bilang di lingkup Berry ada Bang. Ibaratnya masih kokoh lah, tapi kalau kita hitung secara garis besar, sesaras keseluruhan gitu kan. Kalau kita hitung secara NKRI jatuhnya kan, Negara Kesatuan Republik Indonesia gitu, itu udah 50-50 sih Bang. 50-50 ya? Banyak yang membeda-bedakan sih Bang. Apa sih? Kenapa sih harus dibeda-bedakan gitu? Coba kita saling menghargai, mungkin dunia ini bakalan damai gitu. Kalau kita membeda-bedakan, yang kita bisa itu Bang menyatukan persamaan, bukan menyatukan perbedaan. Kalau kita menyatukan perbedaan sampai dunia ini terbalik pun tidak akan bisa gitu. Jadi kalau dibilang untuk keseluruhan belum Bang, masih 50-50 kalau menurut Berry nih. Iya. Kalau menurut Berry masih 50-50 ya. Masih banyak kayaknya yang belum terpenuhi lah ya. Masih banyak, tapi mungkin nggak bisa saya sampaikan satu-satu lah kan. Kalau secara keseluruhan udah oke Bang, tetapi adalah beberapa kekurangan-kekurangan yang kita rasakan, mungkin yang kita nggak sanggup melakukan semuanya gitu. Kita lihatnya sekarang, cuman poster-poster aja, saya Pancasila, saya Indonesia. Saya bilang selamat Hari Pancasila. Toh dalam kehidupan sehari-hari kita melihat banyak tindakan-tindakan yang tidak Pancasilais. Dan itu terjadi sampai hari ini. Dan menurut saya kita perlu kembali menghayati, menginternalisasikan kembali nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Pancasila, akulah penunggu proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.